Fa in kana rajulu, maka jika adalah seorang laki-laki, seorang suami, iman, dia melaksanakan bita'limiha, ya benar ya, iman, dengan mengajarkan istrinya, falaisa lahal khuruj, maka enggak boleh perempuan itu keluar di su'alil ulama, untuk bertanya sama ulama, enggak perlu. Arti bertanya sama ulama bukan ujuk-ujuk, Ustaz, enggak, maksudnya ngaji. Jadi enggak usah tuh perempuan keluar dari rumah untuk ngaji. Kalau suaminya dia bisa mengajarkan dari sholat, masalah haji. Sholat seputarnya kita tahu, ke wudhu, ke apa yang kita belajar tuh ilmu fikih. Kalau suami mampu, enggak usah. Misalnya istri-istri ustaz tuh yang Masya Allah. Enggak, aneh aja enggak ajarin istri aneh untuk keluar. Kenapa? Aneh mampu ngajarin. Tapi kenapa aneh suka bawa aneh ngaji dan sebagainya? Biar dapat keberkahan ngaji. Yang penting kita jaga tetap privasinya seorang perempuan seorang istri. Paham ya? Gitu. Nah artinya nih, kalau ada perempuan, gue mau ngaji bang, gue mau ngaji. Ente sebagai suami, nggak usah ngaji. Saya mampu untuk ngajarkan sebagai ustadz kepada anti. Nggak usah. Emang perempuan nggak boleh keluar. Tapi jangan kebangetan banget ngajarin kagak, tapi bini nggak boleh keluar. Nah di sini ada lagi nih, ya tadi ya. Tuh. Maka soyoknya bagi laki-laki, dia harus mengajarkan istrinya. Maka ketika dia bisa ngajari istrinya, falaisa lahal khuruj li su'alil ulama, maka tidak boleh perempuan untuk keluar bertanya kepada ulama atau duduk. Wa in gosuro ilmu rojul, apabila ilmu laki-laki memang dikit, terbatas, bukan siapa-siapa, butuh ilmu, dia juga butuh ngaji. Walakin ya, naba'an hafiz su'ali, dia bisa menggantikan sang perempuan untuk bertanya kepada guru. Artinya udah neng lu di rumah aja nggak usah ngaji. Apalagi perempuan sekarang ngajinya kan bukan ngaji ginian, cuma baca-bacaan. Nggak perlu, nggak usah. Bacaan bisa di rumah, ente ajarin aja alif ba ta dan baca-bacaan, baca di rumah. Tapi yang perlu dia nuntut ilmu masalah kebutuhan dia di dalam ibadah. Nah kalau dia laki-laki ini mampu, perempuan nggak keluar. Tapi kalau apabila laki-laki ini kurang ilmunya, tapi dia menggantikan kependudukan istri, udah lu nggak keluar, gue yang keluar. Dia ngaji fa akhbaroha, kemudian diajarkan istrinya bijawabil mufti, dengan jawaban sang mufti itu, sang guru-guru, falaisa lahal khuruj, maka perempuan juga nggak boleh keluar. Kalau suami mampu untuk bertanya hal-hal yang bersangkutan dalam ibadah, kemudian diajarin istrinya, ya biasanya suami ngajarin istri nggak mau, ya terpaksa sudah. Ya di sini dia boleh keluar. Fa illam yakun dalik, kalau tidak terjadi yang demikian itu, falahal khuruj li su'al, maka perempuan harus keluar untuk bertanya masalah agama, dia ngaji. Bal alaiha dalika, bahkan atas perempuan itu wajib untuk keluar. Wa ya'sir rajul biman iha, maka jadi maksiat buat laki-laki yang mencegah istrinya untuk ngaji. Paham di sini ya? Ya, jadi perempuan nggak boleh keluar dari rumah, tapi jangan kebangetan bener-bener nggak keluar, lu nggak ajarin. Paham ya? Kalau bisa inti nggak keluar, inti yang gantikan untuk mencari ilmu, ajarin istri inti, anak inti. Kalau nggak mampu juga, memang terbatas, maka jangan larang istri untuk keluar, bahkan dia perintahkan untuk ngaji. Ya, paham nggak di sini? Ini hukum nih. Ya, bal alaiha dzalik. Tuh, bahkan atas perempuan itu untuk keluar ngaji, wa ya'sir rajul biman iha, bermaksiatlah laki-laki itu, berdosalah laki-laki itu, suami itu, biman iha, dengan mencegah istrinya keluar, ya, untuk nuntut ilmu. Wa mahma ta'allamat ma huwa fil faraid alaiha falaisa laha an takhruja ila majlis ilm illa biridhah. Ya. Maka perempuan ini belajar, ya, daripada apa yang fardu, dan atasnya juga tidak boleh dia keluar, ya, dari majlis ilmu kecuali dengan ridhonya. Ya, gitu di situ tuh ya. Wa qala Allah Ta'ala fi surat Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Tahrim Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, yang diajak orang-orang beriman, ya, bukan orang Islam. Ay agaru bil iman, yang tetap dalam keimanannya, gu anfusakum wa ahlikum naro. Kita sering dengar tuh, ku anfusakum wa ahlikum. Orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum, peliharalah diri kalian dan ahli kalian. Siapa ahli kalian? Ay minan nisa wal aulad,
dari anak-anak kalian, istri-istri kalian, dari anak-anak kalian. Ya, karena orang dulu bisa istrinya bukan satu. Makanya kalau istrinya satu nggak berat, kalau istrinya dua makin berat. Makanya jangan terbedaya. Wah, istri mau 3, 4, silakan. Agama nggak ngelarang, tapi tanggung jawab inti berat. Paham di sini ya? Jadi kalau mau resikonya mau berat, ini bukan cerita dunia nih. Kalau di akhirat inti nggak mau tanggung jawab berat, mendingan satu. Tapi kalau inti berani untuk bertanggung jawab, silakan. Kalau tiga-tiganya jadi ahli sorga, inti dengan kemampuan ilmu inti. Ini bukan soal bicara duit. Kalau duit ya pejabat juga bisa. Inti orang kaya juga bisa, bini 4. Tapi tanggung jawabnya di dalam masalah pendidikan ilmu agama ngajarin. Mampu gak? Satu aja ribet. Ya, makanya jangan diatin kalau mau nikah lagi dalilnya ke ustadz, ke habib. Lu siapa? Kita siapa? Paham ya? Gitu. Ya, dia mampu finansial nih, dia mampu ilmunya, udah itu rukun. Lah kalau inti jadi menjambak-jambakan nih jangan jadi neraka dunia, neraka akhirat. Di dunia neraka, di akhirat neraka. Makanya di sini tuh dikasih tahu nih pesan buat laki-laki, hei orang-orang beriman, jaga pelihara diri kalian, hei orang-orang laki, wa ahlikum. Siapa ahlikum? Kita sering dengar kan? Ahli kita minan nisa wal aulad wa kullu man yadkhulu fi hadzal ism. Istri-istri kita, anak-anak kita, dan setiap orang yang masuk di dalam ini nama. Ya, paham tuh? Ya, yang kita tanggung di rumah, termasuk kalau kita punya pembantu dan sebagainya. Naron, dari api neraka. Ya, disuruh apa sih itu yang dibilang? Yaitu disuruh yu'allimuhum wa adibuhum. Ajarkan ilmu dan ajarkan akhlak adab kepada mereka. Ya. Nah, waqala Turjumanul Quran Sayyiduna Abdullah bin Abbas. Dia menerjemahkan dan mengartikan Al-Quran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Beliau ini ahli ilmu nih, ya. Abdullah bin Abbas, Amir Rasul misanan. Karena Sayyidina Abbas dengan Sayyidina Abdullah adik kakak. Sayyidina Hamzah adik kakak. Abbas, Abdullah, Hamzah itu adik kakak. Ya, punya anak Abdullah, Abbas, namanya Abdullah, dijulukin suka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena disebut Ibnu Abbas anaknya juga dan bapaknya yang beriman kepada Allah. Ya, sering di khotib-khotib juga Sayyidina Hamzah wa Sayyidina Abbas, itu dua paman Rasul yang membela Nabi Muhammad SAW. Ya, diantaranya tuh. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas menafsirkan ini, menerjemahkan Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum naro fi makna dzalik faqihuhum ay alimuhum, tuh ajarin faqih, ajarin ilmu agama, ajarin fikih, syara'i al-Islam, syariat-syariat Islam, wa adibuhum, dan ajarin apa? Adab-adab kepada mereka. Summa ay alimuhum mahasinal akhlak, ajarkan mereka tentang kebagusan akhlak. Jadi tuh ajarin ilmu syariat, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid, dan ada ilmu tasawuf ilmu adab. Alhamdulillah di majelis kita ada. Itu yang wajib inti ajarkan kepada anak istri. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim